Memang ngeri lah kejelipan Yesus itu, memang ngeri. Bunda itu ada yang tanya, Bunda Rahma. Itu yang di patungnya itu nonotnya sunat apa enggak, Bunda Rahma? Coba yang di patungnya nonotnya sunat enggak? Itu ada yang tanya di bawah itu. Apa perlu diadakan penyelidikan nih teman-teman? Itu kan direpot sama Oten. Hanya buku yang disusun dari terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi dan kesaksian-kesaksian wartawan yang lepas, bukan murid Yesus. Jadi isinya mencakup tentang keadaan yang mereka saksikan, mencakup tentang kesaksian yang mereka dengarkan, mencakup tentang hal yang mereka katakan firman Tuhan, dan mencakup tentang hal yang mereka katakan sabda Yesus, dan mencakup karangan pengantar dari penulis. Lalu gimana solusinya? Yang kita pakai otak, akal. Akal yang Anda pakai. Jangan Anda menelan itu sebagai firman Tuhan. Jangan Anda menelan itu sebagai sabda Yesus, tetapi sebuah cerita yang dituliskan yang mengatakan firman Tuhan, yang mengatakan sabda Yesus. Itu dulu. Karena Kristen sedunia kalau ditanya, apakah ini firman Tuhan? Mereka tidak akan pernah bisa membuktikan itu adalah firman Tuhan, karena itu hanya terjemahan. Ketika ditanya apakah itu sabda Yesus, mereka tidak akan pernah bisa membuktikan itu sabda Yesus, karena itu hanya terjemahan. Bagaimana kemudian sikap umat Islam? Umat Islam memakai data itu sebagai suatu pemberitaan, tapi bukan firman Tuhan. Itu dipakai untuk menyadarkan Karisteng, bukan dipakai untuk menyadarkan Islam, karena itu bukan kitabnya Islam. Ketika Karisteng data mengatakan Yesus itu Tuhan, jangan pakai Quran, pakai kitab itu. Yesus mengaku bukan Tuhan. Ketika Karisteng mengajarkan makan babi, jangan pakai Quran, pakai kitab itu. Kitab itu mengatakan babi itu haram. Ketika Karisteng mengajarkan masuk gereja, jangan pakai Quran, katakan pakai Bibelnya. Karena Yesus bukan masuk ke gereja, Yesus masuk ke bait suci, bait El atau Baitullah, Mikdas. Ketika Karisteng mengajarkan ibadah Minggu, jangan pakai Quran, pakai Bibel. Yang diajarkan itu ibadah Sabtu, bukan Minggu. Jadi kami menggunakan kitabmu bukan karena itu kami anggap firman Tuhan. Kami menggunakan kitabmu karena musuh terbesar beratmu itu kitabmu. Kitabmu yang akan menjatuhkanmu. Kitabmu yang akan menghancurkan agamamu. Kitabmu yang akan mematikan kemudian fungsi keyakinan yang kau dasari terhadap Bibel, di mana Bibel itu sendirilah yang akan menghantam jantung pertahanan agamamu. Itu kenapa saya pakai? Ya itu karena itu musuhmu. Kau mengatakan uangmu uang asli, tapi saya bisa buktikan bahwa uangmu itu palsu. Itu. Jadi saya tidak perlu pakai Quran. Al-Quran saya gunakan hanya ketika Anda bertanya. Tapi untuk menjelaskan imanmu cukup Bibelmu. Yesus mengatakan Bibelmu itu sebagai pernyataan yang tidak disebut Yesus, karena Yesus pada hari diceritakan di kitabmu pada hari Sabat. Kau mutar-mutar kau. Nah, sekarang apa yang ingin kau bahas di sini? Pembuktian apa dari kitabmu itu? Iya. Yesus tidak memberikan validasi. Sebentar ada nggak Yesus memberikan validasi kepada kitabmu? Poin kau, bosan aku dengar kau ngomong. Jawab pertanyaan gua, kau jawab. Pertanyaan gini cuma. Sekarang ada nggak kalau aku sajikan data nanti dari Alkitab itu kau percaya atau enggak? Itu pertanyaan. Saya bilang gini, saya percaya kalau kau katakan Lukas berkata, saya percaya itu ucapan Lukas. Jangan apa? Begini, contoh. Lu mau apa? Gini contoh. Kamu maunya apa? Contoh ya. Yesus berkata. Yesus berkata itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis kalau Yesus berkata? Misalnya Matius. Berarti Matius berkata, Yesus berkata. Bukan Yesusnya langsung yang berkata, tapi Matius yang mengatakan Yesus berkata. Paham? Karena bukumu buku terjemah. Kasih dulu kesempatan orang ngomong. Kamu sadar nggak apa yang saya katakan barusan?
Kalau Sekarang- Anda mengatakan iya. Yesus berkata, maka lihat sumbernya. Gini, Kalau dia di buku syarat Lukas, debat itu maka cuma, dengar Lukas dulu. berkata bahwa Yesus berkata. Itu harus kau sandarkan kepada pengarang. Karena Yesus tidak pernah berkata langsung di kitabmu. Bukan Bentar. kitab Yesus itu. Itu bukan kitab Kita Yesus. belum- Itu bukan kitab Yesus. Itu bukan Gini, karangan sebentar. Yesus. Kasih dulu aku kesempatan menerangkan. Kita belum masuk debat, kita masih belum masuk materi, tapi prasyarat debat dulu kita penuhi. Artinya Iya. gini, jangan kita berdebat. Tidak ada jangan kita sabda berdebat. Yesus di situ langsung. Sebentar. Artinya gini Juma, jangan Itu kita terjemahan berdebat. Sementara dari karangan. Bosan kali aku dengar orang komal Islam inilah. Lah, kamu mau Gini menipu maksudku. dengan polamu, susah itu. Gak bisa kau nipu di sini. Masalahnya kitabmu itu kitab yang bukan bersumber dari Iya. Yesus. Tapi kau Bersumber dari mengajak Yesus kita gak kitab berdebat. kau itu? Kutanya dulu. Bersumber dari Yesus gak kitabmu itu? Sebentar, biarkan dulu ku selesaikan narasi. Saya tanya supaya nggak usah panjang lebar. Kitabmu Kau itu bersumber kenapa dari takut Yesus aku- nggak? Kita penuhi dulu kan? prasyarat debat. Saya tanya kitabmu itu bersumber dari Yesus nggak? Lihatlah moderator apa? Nggak bisa jawab. Bukan Sebentar. dari Yesus. Maka ketika kalian mengatakan Yesus berkata, tengok siapa pengarangnya. Oke. Nah, begitu. Gini, oke ya. Yesus berkata bahwa Ah, Allah itu. Tuhan kita. Sebentar. Tuhan Siapa kita yang itu mengatakan esa. kalau Yesus berkata? Sebentar dulu. Kau jadi nanya kau nggak enak Ya, debatnya. simple aja. Siapa yang berkata Yesus berkata? Menanglah kau Juma. Loh, apa sih orang ini? Menang kau. Menang kau. Kamu tinggal jawab. Yang berkata Yudas, yang berkata Matius, yang berkata pengarang Yohanes. Tinggal itu pun. Kenapa nggak kau kasih aku kesempatan menyelesaikan narasi? Saya bertanya samamu. Ketika Anda berkata Yesus berkata, itu ucapan siapa? Lihatlah apologet ini kan. Sekelas Juma nggak memberikan orang lain menyelesaikan narasinya. Coba. Bukan. Anda tinggal menjawab Lukas. Lanjut. Enggak. Habis itu lanjut. Sebentar. Kamu lanjut. Aku satu pun poin maksudku nggak pernah sampai ke langsung ke Yesus potong. berkata, kan Anda bertanya kepadaku, Iya. kamu dudukkan Aku kitabku ini ini nggak semana siapa-siapa firmanku, mana dibanding sabda kau. Yesus, mana bukan sabda Yesus, mana yang kau Ngomong. percaya, mana yang tidak kau percaya. Kan kalian bertanya sama aku. Agar biar kita tahu sama tahu betapa pengecutnya kalian berdebat. Bukan saudara. Anda mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, itu informasi dari mana kalau Yesus berkata? Tinggal kau sebut. Biar Informasi Juma, biarkan dari aku Lukas. selesaikan dulu narasiku Juma. Izinkan aku selesaikan narasiku. Silakan. Dan jawab pertanyaan. Makanya kalau Izinkan kau mau aku diskusi itu menyelesaikan narasiku. kalau kau mau Dengar, diskusi Juma. itu, kau harus punya wawasan luas. Dengar, jangkauan, kemudian kau loncatan jangan berpikir jengkali lu yang wawasanku rendah. Juma. Jangan jengkali wawasanku. Jangan jengkali. Udah kau turun aja kok gitu. Saya tidak bisa Turun, berdiskusi dengan orang bodoh yang sombong. Kau menipu. Kau pendebat dusta kau. Saya nggak bisa diskusi sama orang bodoh yang sombong. Kan kau mengatakan Yesus berkata. Itu informasi dari mana? Dari Lukas. Ya udah, selesai. Lanjut. Kau lanjutkan narasimu. Saya sudah punya poin. Bahwa informasi bahwa Yesus yang berkata itu ternyata dari Lukas. Sudah selesai kan? Nah, itu poin saya. Itu akan kusimpan sebagai bahan untuk membantah kamu nanti bernarasi. Saya cuma butuh ucapan jujur dari mulutmu. Yesus berkata. Itu informasi dari mana kalau Yesus berkata? Dari Matius. Oke. Dah lanjut lagi. Apa kata Yesus menurut Matius? Itu maksudku. Tapi karena kau orang bodoh yang bahlul, bindongot, kau nggak mau. Kau nggak mau paham. Kau hanya mau. Padahal tinggal kau ngomong ajanya. Itu perkataan Lukas Bang Suma bahwa Yesus berkata, ya udah aku diam. Lanjut. Apa katanya? Ah, kau bacakanlah. Tiada kemilau seindah sangsil. Ya udah. Itu ucapan Yesus kan menurutmu. Nah, nanti aku akan bantah. Kalian itu nak mau jujur. Awal kamu masuk, kamu mengatakan validasi kitabku ini menurutmu gimana Bang Suma? Kau harus mendudukkan mana yang kau percaya, mana yang tidak kau percaya. Saya katakan kau pakai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak ngaruh bagiku. Karena saya tahu kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu cuma terjemah.
terjemah dari bahasa Septuaginta. Septuaginta pun tidak sampai kepada kitabnya Musa, karena kitabnya Musa menggunakan bahasa Ibrani. Asli perjanjian baru bahasa Yunani. Yesus mengajar muridnya sudah pasti menggunakan bahasa Aramaik. Kenapa musuhmu adalah Bibelmu? Kenapa? Karena Bibelmu itu tidak sampai kepada Musa, tidak sampai kepada Yesus. Itu catatan-catatan orang-orang yang dikumpulkan kemudian, lalu dikanonkan, disampulkan kemudian, sehingga Anda kitabkan. Berat memang, sulit. Sulit memang, karena bukan firman Tuhan, lu kira firman Tuhan. Bukan kitabnya Nabi Musa, kau pikir kitabnya Nabi Musa. Bukan Injilnya Yesus, kau paksa jadi Injilnya Yesus. Berat memang, sulit. Jadi kalau kau bertanya, mana yang kau pakai? Saya pakai sesuai dengan narasi yang kau bangun. Kau katakan Yesus itu Tuhan, ku kasih kau datanya di Bibelmu. Yesus bukan Tuhan menurut Yesus. Susah kali lah teman-teman kita ini. Ya. Pakai otaknya diskusi itu, otak dipakai. Lanjut. Ya, Cerita kebenaran, silakan. ya. Jadi temanya apa ini, Bang? Temanya apa? Temanya, apakah para penulis itu menulis bersambung ke Yesus? Itu tadi. Atau saya Berat itu Bang Andi. Berat itu. Dan ringan-ringan aja. Yang tadi yang saya bahas itu di dalam catatan orang yang dikira Yohanes. Ya, menurut Yohanes ajaran Kristen itu nggak boleh diterima oleh orang Yahudi. Nggak boleh. Orang Kristen itu harus beri salam pun tak boleh. Barang siapa yang memberi salam kepada Kristen, barang siapa yang memasukkan Kristen ke dalam ruangannya orang Yahudi, itu dianggap penjahat. Oke, saya narasi ya, bisa. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Lanjut. Jadi langsung baca dalam 2 Yohanes. Itu cuma 1 pasal, ayat pun hanya sampai 13 ayat. Di situ Yohanes, perlu diketahui siapa Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Maka bara yang sudah ada daripada mulanya, bara yang telah kami dengar dan bara yang telah kami tampak. Jadi Yohanes adalah saksi. Dia menceritakan tentang Yesus, siapa Yesus itu. Dia sudah lihat, dia sudah bara yang telah kami pandang, yang dijamah oleh tangan kami, itu dari hal firman hidup. Adapun hidup itu sudah dinyatakan, kami telah nampak dia, lalu menyaksikan dan memberitakan kepadamu hayat yang hidup yang kekal. Jadi Yohanes menyaksikan dan memberitakan tentang hidup yang kekal, dinyatakan kepada kita. 3, maka bara yang telah kami tampak, dengar dan kami ceritakan pula kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan serta kami. Sesungguhnya persekutuan kami itu serta dengan Bapa, dengan nama Yesus Kristus anaknya itu. Jadi Yohanes secara jelas menyatakan di dalam pengajaran, kalau dihubungkan dengan apa yang langsung membaca tadi, bahwa hukum itu bicara tentang hukum, anugerah, dan kebenaran. Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi hukum, anugerah, dan kebenaran. Nah, itulah hukum yang dimaksud, yang menyatakan Yesus itu adalah Kristus, adalah Tuhan. Justru penekanan di sini menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi dalam pernyataan, di dalam ayat-ayat 10 dan 11, ada orang yang membawa Injil-Injil yang lain. Karena itu ditemplak oleh Yohanes. Itu sudah dikatakan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19, perkataan Rasul Paulus tentang bagaimana penginjil-penginjil palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu pun dikatakan juga oleh ketua Rasul Petrus, katakan bahwa surat-suratan daripada Paulus pun akan diputarbalikkan pengertiannya oleh orang yang tidak mengerti, mempelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, itulah yang jangan kita sambut. Jangan kita menerima akan pernyataan mereka, tapi kita harus menyatakan hal yang benar itu. Itu yang dimaksud oleh Rasul Yahya. Dia ceritakan kepada orang yang dikirimkan akan suratan ini.
Gitu. Jadi tentang ayat 11, barang siapa yang memberi kesalahan kepadanya itu sama bersalah dalam perbuatan yang jahat. Itu contoh. Itu orang yang suka-suka memelintir ayat-ayat Alkitab yang sudah ditulis secara benar. Mereka belokkan pengertiannya. Itulah yang dikatakan antikris, penyesat. Menurut apa yang dibaca tadi, gitu. Silakan. Tak ada satupun surat dari Yohanes itu, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, yang dituliskan untuk non-Yahudi. Pahami itu dulu. Semua tulisan Yohanes dalam suratnya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu semua ditulis kepada orang-orang Yahudi. Anda harus tahu itu dulu, supaya Anda bisa mendudukkan diri Anda itu di mana di situ. Anda harus paham itu dulu, supaya Anda kemudian bisa sadar bahwa ternyata Yohanes itu tidak menulis surat untuk orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat maksud saya. Nah, ketika Anda membawa Yohanes 1 Yohanes, kedudukan penulis di situ Anda harus paham. Dia sedang menceritakan kesaksian dia selama bersama dengan Yesus. Apa yang ada sejak semula, artinya sejak sama dengan Yesus. Yang telah aku dengar, yang telah aku dengar, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata. Berarti kesaksian dia terhadap ajaran-ajaran Yesus. Ketika Yesus datang ke umatnya Bani Israel. Jangan ente merasa kalau kesaksian Yohanes itu untuk kalian. Inilah payahnya kalau orang beriman tanpa akal. Jadi Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba dengan tangannya sendiri terkait Yesus. Itulah yang dia tuliskan oleh Yohanes kepada orang-orang Yahudi. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nanti Yohanes itu mengakui kalau dia itu bersekutu dengan Bapa dan Yesus. Bukan burung merpati yang bersekutu, tapi Yohanes. Maka data yang selanjutnya mengatakan, apa yang aku lihat, apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan, dan kami beritakan kepada kamu sekalian, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ini Yohanes menyatakan 3 di dalam 1. Bapa Tuhannya Yesus, Yesus Rasulnya Tuhan, aku umatnya Rasul Tuhan Yesus. Pakai otak. Jangan cuma imani doang, pakai otak. Jadi Yohanes ini sedang berbicara tentang keadaan yang dia lihat tentang Yesus, yang dia dengarkan tentang Yesus, yang dia raba tentang Yesus ketika dia hidup bersama dengan Yesus. Dan di dalam data yang saya sajikan kepada saudara, beliau menuliskan kalau ada orang yang datang mengajarkan ajaran yang tidak sama seperti ajaran yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku raba kepada Yesus, jangan kau terima dia dalam rumahmu. Kristen dong. Jangan kau beri salam kepada dia. Kristen dong. Jadi Yohanes ini sedang mendikte orang-orang di kalangan dia supaya jangan menerima orang-orang najis, pemakan babi, tidak bersunat masuk ke rumahmu. Tame, orang yang haram gak boleh kemudian masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Maka dikatakan mereka orang Kristen jangan kau terima di rumahmu. Orang Kristen jangan kau beri salam. Karena orang Kristen datang
mengajarkan ajaran yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes mengajarkan ajaran Yesus, bukan mengajarkan ajaran Paulus. Kalian itu karena merasa ini kitabku, aku lebih paham, kitabku cerita aku. Hei, kitab ini tidak pernah memberikan legitimasi kepada kalian. Dan penulisnya pun tidak pernah memberikan legitimasi kepada kalian. Begitu juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap catatan ini. Dan tidak memberikan legitimasi terhadap agama Kristen. Makanya dikatakan tadi, saya baca dalil tadi dalam Al-Quranul Karim. Apa yang dibaca dalam Al-Quran? Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Itu. Jangan kau percaya, jangan kau percaya. Segolongan dari mereka membaca firman Tuhan, tapi mereka mengubahnya. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, menurut Yohanes yang membawa ajaran Yesus, yang bersekutu dengan Yesus dan juga Bapa, haram hukumnya orang Kristen masuk ke rumah orang Yahudi. Haram hukumnya orang Yahudi memberikan salam kepada orang Kristen. Itu maksud dalil 2 Yohanes 1 agar engkau paham. Kristen itu haram hukumnya diberi salam oleh orang Yahudi. Ketemu di jalan, Shalom Aleichem Kristen. Enggak, ludah yang kau dikasih, ludah. Ludah yang kau dikasih. Haram hukumnya. Apalagi menerima orang Kristen di dalam rumah. Kenapa? Orang Islam dan orang Yahudi itu adalah orang yang menjaga kesucian. Kesucian benda-benda yang ada agar tidak tersentuh oleh najis. Kesucian tempat mereka agar tidak tersentuh oleh tamek. Paham di situ? Mereka kemudian diharamkan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke tempat-tempat suci mereka. Baca Yehezkiel. Baca Yehezkiel. Yehezkiel berapa? Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Baca Yesaya, Yesaya berapa? Yesaya 52. Haram hukumnya kemudian orang Kristen masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Haram hukumnya orang Kristen kemudian bahkan dalam kitab Wahyu diharamkan orang Kristen itu masuk ke dalam surga. Jadi nggak ada jalan. Engkau mau mengatakan, saya salah tafsir. Tidak. Yohanes, murid Yesus, sedang mengajar tentang ajaran Bapa yang diajarkan anaknya Yesus, di mana Yohanes sebagai murid bersekutu. Kenapa dikatakan bersekutu? Karena Yohanes menuliskan kesaksian yang dia dengar dan yang dia lihat. Sampai sini paham ya? Silakan Anda tanggapi. Iya. Kitab Yohanes ditulis kepada orang yang Yahudi saja. Itu pernyataan Bang Suma. Perlu Bang Suma ketahui, kitab Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Pertama kepada seorang yang namanya Gaius. Dan dia sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya siapa dia, silakan Bang Suma pelajari siapa dia. Jadi Google pernyataan Bang Suma yang menyatakan bahwa itu ditulis kepada orang Yahudi. Sedangkan pelayanan pada waktu itu Yohanes itu sudah berada di Efesus. Gitu ya Bang. Mungkin Bang Suma yang nggak ngerti, nggak sampai situlah pasti nggak ngerti bahwa Yohanes itu bukan di Yerusalem. Dia akhirnya berada pelayanannya di Efesus, kota Efesus. Gitu. Itu kesalahan pertama Bang Suma. Dan yang kedua, pernyataan Yohanes ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Bang Suma mungkin nggak baca dengan teliti mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia mengatakan tentang Yesus itu dikatakan bukan Yesus. Awal dikatakan apa Yohanes? Firman hidup. Coba dibaca dengan teliti. Berapa kali dikatakan itu firman hidup? Karena Yohanes pula yang menuliskan pada awal pertama adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama Allah dan firman juga itu adalah Allah dan firman telah menjadi manusia. Itu pernyataan Yohanes. Yohanes mengerti betul tentang Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Bukan firman yang tertulis. Tapi murid-murid lain. Sehingga dikatakan, kami menyaksikan, kami telah raba, kami telah nampak, kami lihat semua perbuatannya. Itu yang kami saksikan, kami tuliskan. Kalau dalam kepercayaan iman kami sebagai Kristen, kitab itu Bang Suma, itu
bukan sebuah kitab yang jatuh dari langit, tetapi pemahaman tentang firman Allah, bahwa firman Allah itu ada faedahnya, yaitu apa? Dia memberikan pelajaran. Berbeda bagi pelajaran, menyatakan yang salah, membaiki yang rusak, memberitahukan, mengajarkan jalan yang benar. Itulah iman kami, itulah kitab kami yang mengajar. Nah, lagi kecil-kecil sudah mengenal yang kudus, memberi pelajaran, mendatangkan selamat. Itu Alkitab kami. Dan secara sempurna, Alkitab kami dari Kejadian sampai Wahyu sudah menunjukkan pada saat kalau kita mempelajari dengan kesungguh-sungguhan, kita dapat mengerti ternyata itulah jalan kebenarannya. Tapi kalau mau cari kesalahan, ya pastilah mungkin akan menemukan. Tetapi kalau kita menyelidiki ternyata kita mengetahui orang yang mempelintir, memutarbalikkan ayat firman Tuhan dapat diketahui bagi orang yang mempelajari. Karena itu lagi sebagai orang Kristen pelajari baik-baik akan kitab kita, agar supaya jikalau kita berhadapan dengan orang-orang yang suka menyesatkan tentang ayat-ayat, kita bisa menghadapinya, kita bisa menunjukkan tentang yang sebenarnya seperti itu. Jadi Bang Suma tidak bisa menempik pernyataan Yohanes bahwa dia melihat Yesus yang adalah firman-Nya hidup. Dia katakan juga, Yohanes yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum anugerah dan kebenaran, bukan lagi hukum Taurat yang dimaksud. Tetapi sekali lagi saya tekankan, siapa yang tidak diterima ini, itulah pengajar palsu, pengajar sesat. Banyak dukungan-dukungan ayat yang mendukung, yang melengkapi, menyatakan tentang hal ini, bahwa siapa yang dimaksud jangan diterima. Mereka yang mutarbalikkan firman hak hidup ini. Perlu diketahui, Yohanes adalah rasul yang paling akhir meninggal di antara rasul-rasul yang lain. Paulus pun yang lebih akhir meninggal itu adalah Yohanes. Jadi dia melihat tentang kejahatan yang terjadi, bagaimana anti kepada Kristus pada firman-Nya hidup ini, memutar balik ayat firman Tuhan. Itu disaksikan oleh Yohanes, sehingga Yohanes mengingatkan tentang hal itu agar supaya sidang jemaat tidak tersesat. Jikalau setan datang kepadamu dan membawa pengajaran lain, itu ada pengajaran lain, itulah yang jangan diterima. Tetapi Yohanes menyaksikan tentang pengajaran tentang Kristus yang adalah firman-Nya hidup. Karena kitab kami, dia mengajarkan tentang jalan sampai ke surga, dan sempurna di dalam memberitahukan jalan ke surga itu. Itu aja, saya singkat-singkat, saya nggak usah lama-lama. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, yaitu kecakapan di dalam menelaah narasi sebuah buku, agar supaya Anda bisa kemudian merangkai sebuah kesimpulan yang dihasilkan dari membaca narasi-narasi atau pesan yang dititipkan oleh penulis. Di buku yang Anda katakan buku Yohanes itu tidak ada ucapan bahwa itu adalah tulisan Yohanes. Saya kenapa menggiring Anda ke sana? Karena penulisnya mengatakan apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Berarti saksi hidup ini. Ini Yohanes. Karena kebetulan bukunya tertulis Yohanes, meskipun tak ada keterangan bahwa buku Yohanes 1 Yohanes ini adalah tulisan Yohanes murid Yesus. Ingat itu. Kalau Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1, dia hanya mengaku sebagai penatua. Dia tidak mengaku sebagai Yohanes. Yang ingin saya katakan kepada saudara, buku atau penulis ini menceritakan tentang kebiasaan orang Yahudi yang hidup di Asia Kecil. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya kemudian pengajaran dari penulis yang mempermasalahkan peperangan melawan bidat. Orang-orang yang mengajarkan sesuatu di luar ajaran Yesus yang mereka saksikan. Adakah dia menyaksikan Yesus makan babi? Tidak. Adakah Yesus dia saksikan
menyuruh orang tidak bersunat? Tidak. Adakah di antara mereka yang menyaksikan Yesus mengajarkan kalau dirinya itu bukan manusia? Tidak. Sedangkan cakupan dari surat oknum yang tadinya mengaku sebagai saksi dan gereja-gereja pertama kali mengajarkan bahwa itu adalah ajaran Yohanes, itu tidak terbukti. Ketika berada buku ini di Efesus, kisaran tahun 100 Masehi, manusia yang paling awal menggunakan buku ini adalah Bapak Gereja Polikarpus yang merupakan uskup dari Smyrna. Dialah yang kemudian menjadikan agama Kristen ini seakan-akan sang pemilik kitab. Padahal sebenarnya yang disinggung adalah mereka. Tapi kemudian gereja Polikarpus ini mengambil buku itu dan mengatakan ini adalah milik Kristen. Yang dimaksud di situ siapa yang tidak mengikuti agama Kristen. Padahal justru mereka yang Kristen ini yang disinggung oleh penulis. Adakah kemudian penulis mengatakan dan kami melihat kemudian Yesus menyuruh orang menyembah dirinya? Adakah kemudian penulis melihat Yesus merintahkan kemudian Yesus itu untuk jangan bersunat? Adakah penulis melihat Yesus mengajarkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Jadi itu bukan untuk Polikarpus, itu bukan uskup yang berasal dari Smyrna, tapi dia mengambil buku itu dan mengatakan ini untuk Kristen. Anda harus sadar, di awal tadi saudara yang keluar yang sok paten itu ingin membahas Bible, saya katakan musuh berat Kristen itu adalah buku yang mereka genggam itu sendiri. Jadi buku Yohanes ini menjelaskan tentang ajaran atau kebiasaan orang-orang Yahudi yang hidup di Asia Kecil. Dalam tulisan 1 Yohanes, permasalahan yang diangkat adalah peperangan terhadap bidat agama Kristen, melawan ajaran sesat yang mengajarkan Tuhan menjadi bayi, Tuhan menjadi manusia. Padahal yang dibantah kemudian Anda lihat di dalam 2 Yohanes tadi, siapa penyesat itu? Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itu penyesat, itu bidat. Dia datang sebagai manusia. Mereka tolak. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 1. Siapa yang disinggung di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Siapa itu? Siapa yang disinggung di situ? Kata penulis buku Yohanes, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paham itu? Jadi yang dimaksud dalam buku 2 Yohanes ini Karisten. Karisten yang dimaksud tidak boleh memasukkan orang Karisten di dalam rumah orang Yahudi dan tidak boleh memberi salam kepada orang Karisten. Oke? Dan ada hal yang sangat memberatkan oleh Kristen, memberatkan Kristen di dalam 2 Yohanes ini. Kenapa? Di data nomor 12-nya dikatakan begini. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Saya ulang. Kata pengarang atau penulis buku yang dianggap Yohanes berkata di data nomor 12-nya, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepada kalian. Aku tidak mau menulisnya. Aku tidak mau. Tetapi aku
berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Aku berharap datang sendiri kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, banyak hal yang belum diajarkan penulis Yohanes ini, yang tidak dia tuliskan tetapi dia mau datang mengajar langsung berhadapan muka dengan pengikutnya. Pengikut yang dimaksud di sini Karisteng atau orang-orang Yahudi. Kalau Karisteng, tidak mungkin Yohanes datang di abad keempat. Nggak mungkin. Berarti yang dimaksud penulis memang tujuannya adalah orang-orang Yahudi pengikut Yesus aja. Tolong sadari itu. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 dari data 1 sampai data 13 itu seruan untuk orang-orang Yahudi untuk jangan memasukkan orang Kristen ke dalam rumah mereka dan jangan beri salam kepada orang Kristen. Demikian. Ya, oke. Sudah panjang lebar sebenarnya saya jelaskan tadi tentang posisi Yohanes itu di mana pada masa itu. Karena Yohanes itu bukan hanya Yohanes, tetapi pada masa kerasulan, bagaimana semua rasul itu diusir. Karena terjadi penganiayaan yang besar kepada pengikut Kristus. Salah satunya Yohanes. Di situ di dalam 2 Yohanes 2 Yohanes itu dikatakan ketua, itu bicara tentang dia sebagai ketua, sebagai pemimpin. Dia menyatakan dirinya. Presbiteros namanya, ketua. Jadi dia menyatakan dia juga adalah ketua segala satu. Di antara ketiga rasul, dia adalah salah satu adalah ketua rasul. Tapi ketua rasul yang sebenarnya adalah Rasul Petrus. Tapi tua-tua itu salah satunya dia. Kenapa? Karena usianya juga pada waktu dia penulisan ini kan usia yang sudah sangat lanjut. Karena dia adalah rasul yang akhirnya menjadi rasul yang tertua meninggal. Ya itu. Dan saya sudah katakan tentang siapa Yohanes ini. Yohanes ini kalau kita melihat setiap suratannya benar-benar dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, karena itu dia katakan di dalam penulisannya 1 Yohanes 1. Dia katakan, saya ulang-ulang baca lagi agar mungkin kurang paham pada saat saya baca tadi, sehingga selalu diulang-ulang, saya ulangi lagi baca. Ayatnya bunyinya gini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami rabah dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan. Itu yang diberitakan tentang Yesus, yang adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Siapa yang membawa pengajaran lain daripada itu, itulah penyesat. Kami sudah memberitakan kepada kamu apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu. Kami beritakan. Itu yang diberitakan tentang firman yang hidup. Jadi dalam 2 Yohanes itu bukan kepada Kristen justru. Karena itu bicara tentang iman Kristen yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah firman hayat, firman hidup, firman yang menjadi manusia. Dan itu yang disaksikan, itu yang diberitakan oleh Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Tetapi banyak penyesat-penyesat yang memutarbalikkan, mempelintir ayat-ayat seenak udolnya aja padahal nggak ngerti. Nah itulah yang ditekankan oleh Yohanes, bahwa jangan menerima mereka datang ke rumahmu, jangan sehati sepikir dengan mereka, tapi beritakan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi tulisan-tulisan ini itu awalnya kepada justru sidang jemaat Efesus, kemudian dikirimkan ke sidang jemaat yang ada Yahudi dan ke lain-lain tempat. Ketujuh sidang jemaat yang ada. Contohnya dalam kitab Wahyu. Wahyu itu ditulis oleh Yohanes pula. Ditunjukkan kepada 7 sidang. Jadi bukan hanya kepada orang Yahudi, Bang.
Dan kalau kita melihat akan tulisan Yohanes adalah tulisan yang penemuan papirus tertua P66. Itu penemuan tertua yang sangat dekat dengan waktu kejadian, hanya berjarak puluhan tahun. Jadi kurang apa lagi firman Tuhan kami? Kenapa? Ada saksi. Bahkan tentang kitab Injil ditulis oleh 4 saksi yang saling melengkapi, saling menguatkan tentang kejadian yang ada. Sejarah, penulisan sejarah, penemuan-penemuan yang ada menuliskan, menyaksikan, oh benar ternyata memang Yesus itu ada disalib. Jadi tentang kebenaran firman Tuhan kami, dia memberitakan tentang hal apa? Hal menuju ke surga, dan itu sangat sempurna kalau kita ikuti. Kita pasti akan ke surga. Itu aja. Oke. Ya inilah ya, kalau menyembah Kristus Yesus tapi makhluk yang disembah itu tak nampak, maka Yesus anak Maria yang jadi sasaran. Seakan-akan yang Anda sembah itu Yesus anak Maria. Gini, tak ajarin pelan-pelan. Camkan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Jangan sombong pada kebenaran. Ketika saksi yang kemudian catatannya dituliskan Yohanes biar dianggap murid Yesus. Tadi saya sudah menjelaskan siapa kemudian yang mengambil buku itu pertama kali. Seakan-akan itu punya dia, padahal bukan punya dia. Ingat ya, saya simpulkan. Buku Yohanes itu, 2 Yohanes 1 tadi itu menceritakan untuk orang Yahudi supaya menolak orang Kristen. Jangan memberi salam pada orang Kristen. Itu dulu. Dan memang itu haram hukumnya. Kristen itu dianggap tamek, dianggap bidat, dianggap najis. Sampai hari ini. Nah, tak ajarin sama saudara. Ketika saudara mengambil data dalam 1 Yohanes 1. Dengan tangan kami, dengan mata kami, dengan kuping kami mendengar, kami melihat, kami meraba tentang firman hidup. Tentang Yesus. Kenapa Yesus itu disebut firman yang hidup? Apakah gambaran saudara adalah perkataan apa itu ya? Kayak film karton? Bukan. Bukan begitu. Yang dimaksud Yesus itu firman hidup adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh makhluk hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 24. Camkan, dengarkan. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu adalah penyampai firman. Maka dia disebut firman hidup. Bukan buku dia, bukan. Dia bukan buku. Tetapi dia adalah manusia yang penuh dengan roh Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ajaran Yesus, di dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Allah, firman Tuhan. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah firman hidup. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi firman hidup itu adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan. Kita kasih lagi datanya pengakuan Yesus. Apa kata Yesus tentang dirinya? Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku,
ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan apa yang harus aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya, bahwa firmannya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Maka Yesus disebut firman hidup. Jangan kau pelintir itu, deh. Yesus firman hidup, Dia Tuhan. Hei, itulah yang disebut bidat yang tidak boleh masuk ke dalam rumah orang Yahudi, karena mengajarkan hal tame, hal najis yang tidak pernah diajarkan Yesus. Makanya kamu nggak boleh. Kata pengarang buku Yohanes ini, orang yang tidak mengajarkan ajaran Yesus, jangan kau terima di rumahmu, bahkan jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa yang menerima orang Karisteng di rumahnya dan memberi salam kepada orang Karisteng, maka tempatnya adalah neraka. Kau itu haram hukumnya masuk ke rumah Yahudi. Haram hukumnya diberi salam oleh orang